Bismillahirrahmanirrahim. Talaban liridha'illahi ta'ala wa li syafaati rasulillah suhulati umurina husuli maqasidina wa li qadha'i hawaijina hawaiji dunya wal akhirah hadratan nabiyil mustafa maulana muhammadin sallallahu alaihi wasallama wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi wa ali baitihi ajma'in wa ila jami'i muallifi kutubina muallifi durusina kulli man ajazana ilal muntaha wa khasah muallif hadzal kitab Futuhat al-Madaniyah Asy-Syaikh Nawawi al-Bantani al-Jawi asy-Syafi'i jami'i masyayikhina muallimina walau harfan wahidan aba'ana ummahatina al-ahya'i minhum wal amwat. Syai'ul lillahi lana wa lahumul fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Bismillahirrahmanirrahim. Kita lanjutkan pengajian kitab Futuhat Madaniyah. Pada kesempatan kali ini kita berada pada halaman 14, tepatnya pada qauluhu wal hadiya asyara. Saya bacakan. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi wa bi asrarihi fid dharaini amin ya rabbal alamin. Wal hadiya asyara utawi kang kaping 11, artine utawi cabangan iman kang kaping 11. Adapun cabangan iman yang ke-11 iku al ikhlasu ikhlas. Artinya kalau orang itu imannya itu dirawat kemudian tumbuh, maka akan mengeluarkan cabang. Di antara cabangnya adalah ikhlas di dalam melakukan amal ibadah apapun. Iku al ikhlasu ikhlas. Apa itu ikhlas? Nanti di syarahnya dijelaskan. Wa huwa ta ikhlas iku an-niyatu murnine niat. Ini kurang ya. Iku an-niyatu murnine niat. Qala dawu sapa Allah Ta'ala wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlisin. Wa ma umiru lan ora wa ma umiru ing dawuh wa ma umiru lan ora den perintah sapa alladzina utul kitab, tidaklah orang-orang yang diberi kitab oleh Allah itu tidaklah mereka diperintah illa liya'budu kejaba kelawan yen to padha nyembah, utawa kejaba drapun yen to padha nyembah sapa alladzina Allah ing Allah mukhlisina hale padha ikhlas. Orang-orang yang diberi kitab oleh Allah, yaitu orang-orang Yahudi dan orang-orang Nasrani, tidaklah mereka diperintah kecuali atau melainkan untuk menyembah kepada Allah dengan ikhlas, artinya tanpa pamrih. Ini surah Al-Bayyinah ayat 5. Artinya apa? Perintah-perintah ibadah kepada Allah itu disyaratkan harus dalam keadaan ikhlas. Wal ibadatu, la ibadah itu apa saja? Wal ibadatu utai ibadah iku amalun ono kalane penggawe. Ibadah itu ada kalanya berbuat. Wa tarkun lan ono kalane ninggal. Ada kalanya ibadah itu meninggalkan sesuatu. Jadi melakukan sesuatu yang diperintah atau meninggalkan sesuatu yang dilarang, itulah namanya ibadah. Yang asal kata ibadah itu ya menyembah. Jadi bentuk penyembahan kita kepada Allah, melakukan apa yang diperintah oleh Allah dan meninggalkan apa yang dilarang. Kemudian dan itu disyaratkan harus ikhlas. Min syarti qabulil amal ayyakuna mukhlisan.
Di antara ayakuna mukhlason, di antara syarat diterimanya amal itu harus ikhlas, kecuali satu ya, dalam satu keterangan itu kalau tidak salah di Irsadul Ibad, kecuali sholawat. Kalau sholawat tidak disyaratkan ikhlas, tetap diterima oleh Allah. Itu merupakan bentuk penghargaan Allah kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Untuk yang lain, maka diterimanya ibadah syaratnya harus ikhlas. Wa kun lan ono siro fi kulli halin, ing dalam saben-saben tingkah dan dalam kondisi apapun, jadilah kamu iku zaniyatin wong kang duweni niat, hamidatin kang den puji. Dalam kondisi apapun, hendaklah kamu itu menjadi orang yang memiliki niatan yang baik. Artinya apa? Melakukan hal apapun tentunya bukan maksiat ya, bukan maksiat. Walaupun bukan ibadah, lakukan itu dengan niatan yang baik. Contoh makan lah, makan itu bukan ibadah, tapi kalau diniati yang baik, yaitu agar makan kemudian badan sehat, lalu dengan kesehatan badan bisa melaksanakan apa yang diperintah oleh Allah dan menjauhi larangannya. Nah ini maka makan pun akan menjadi ibadah jika disertai dengan niatan yang baik. Iku zaniyatin wong kang duweni niat, hamidatin kang den puji ma'allahi sertane Allah Ta'ala, yardoha. Jika kita sudah melakukan hal semacam itu, artinya dalam melakukan hal apapun yang penting bukan maksiat, diniati dengan niatan yang baik, ya yardoha, maka mongko ridho ing hal sapa Allahu Allah ma'aka serta nisiro, maka Allah akan meridhai kondisi kita. Allah akan meridhai kondisi kita, sehingga insya Allah kalau kemudian kondisi apapun kita senantiasa mendapatkan ridho dari Allah, maka semuanya akan menjadi baik-baik saja. Dan itulah yang matan ya, matan futuhatnya. Kemudian masuk ke dalam syarah. Apa toh yang namanya ikhlas itu? Qauluhu huwa an-niyatu ay al-khalisatu. Ikhlas itu adalah an-niyah al-khalisah, niatan yang murni tanpa pamrih, tanpa ada embel-embel kepentingan apapun untuk kita. Jadi murni melaksanakan apa yang diperintah oleh Allah, mencari ridhonya. Tidak ada embel apa-apa, itu namanya ikhlas. Cuman ya nanti pada prakteknya ada beberapa tingkatan, sebagaimana ini saya lanjutkan. Wa fil i'anati lan iku di dalam kitab I'anatu Talibin manasuhu terdapat keterangan seperti ini. Wal ikhlasu kama warada fil khobar al amalu lillahi wahdah. Ikhlas itu sebagaimana disampaikan di dalam salah satu hadis adalah al-amal lillah, amal karena Allah saja, titik ya, bukan karena siapa-siapa dan bukan karena apa-apa, murni karena Allah. Wal kamilu utawi kang sampurno, adapun yang sempurna minhu dari ikhlas adalah ifradul haq fit ta'ah bil qasdi. Ifradul haq bit ta'ah ifradul haqqi ta'ala fit ta'ah bil qasdi. Ikhlas yang sempurna itu adalah memurnikan tujuan ibadah, tujuan ketaatan murni karena Allah saja. Itu begitu. Tidak mengharapkan balasan, baik balasan dunia ataupun balasan akhirat. Wal ikhlasu kemudian wa marotibuhu salasun, cuman itu kan untuk ikhlas yang itu sulit ya, ikhlas kelas tinggi, karena pada prakteknya ikhlas itu bertingkat-tingkat. Wa marotibuhu utai piro-piro tingkatan ikhlas iku salasun, ada 3 tingkatan-tingkatan ikhlas itu ada 3. Yang pertama adalah ulya.
ikhlas tertinggi. Apa itu ikhlas tertinggi? Wa huwa ayya'mala lillahi wahdah imtithalan li amrih, yaitu melakukan amal hanya karena Allah saja dalam rangka melaksanakan apa yang diperintah, wa qiyaman bihaqqi ubudiyatihi, dan melaksanakan hak-hak kehambaannya. Yang namanya hamba sudah barang tentu ya harus nurut jika diperintah oleh tuannya, itu saja, tanpa ada udang-udang di balik rempeyek ya. Lanjut, wa wusta, kemudian tingkatan ikhlas yang kedua adalah ikhlas menengah, wa huwa ayya'mala li sawabil akhirah. Ikhlas menengah itu adalah melakukan amal dengan tujuan mendapatkan balasan akhirat, seperti mendapatkan surga, jauh dari neraka. Itu ya juga ikhlas, tapi ikhlas pertengahan. Itu ya baik masian. Kalau yang tingkatan tinggi itu ya super baik. Kalau ini baik. Kemudian masih ada tingkatan lagi adalah wadunyan. Kemudian ikhlas tingkatan bawah. Ini ikhlas paling bawah sendiri. Gimana ikhlas paling bawah sendiri? Wahya ayya'mala lil ikram. Adapun yang namanya ikhlas paling bawah adalah dia melakukan amal lil ikrami fid dunya wassalamati min afatiha. Jadi agar mendapatkan kemuliaan di dunia, baik kemuliaan yang bersifat harta atau bersifat jabatan atau bersifat kehormatan, wassalamati min afatiha, dan dijauhkan dari bahaya-bahaya dunia. Ini masih ikhlas ini. Karena apa? Yang diminta adalah Allah. Yang diminta Allah, yang diharapkan atau balasan itu yang diharapkan juga dari Allah. Kalau sudah tidak begini, artinya yang diharapkan balasan dari selain Allah, ya sudah, itu sudah bukan ikhlas namanya. Wa ma ada dzalik, kemudian amal-amal yang tujuannya selain itu riyaun, itu sudah riya namanya. Wa intafawatat afroduhu, walaupun riya sendiri itu juga tingkatannya macam-macam. Ada riya tingkatan berat, riya tingkatan menengah, dan riya tingkatan ringan. Itu seperti itu. Wa ma umiru illa liqauluhu wa ma umiru. Wes, ini ndak penting ini wa ma umiru niki. Kemudian lanjut zaniyatin. Wa qala Syekh Ibnu Arabi fi